Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pak Indra. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pertemuan mata kuliah yang ke-7 untuk topik yang akan kita bahas pada materi pertemuan ke-7 ini adalah sistem persamaan linier, tetapi yang kita gunakan adalah caranya dengan eliminasi Gauss yang pertama, dan yang kedua akan kita kerjakan dengan eliminasi Gauss-Jordan seperti itu. Jadi kalau kemarin pertemuan ke-6 kita membahas terkait dengan cara Cramer inverse matrix. Nah, untuk pertemuan ke-7 kita bahas dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan seperti itu. Oke ya. Baik, yang pertama adalah langsung masuk yang pertama tentang eliminasi Gauss. Ditinjau dari definisinya, di mana metode ini merupakan metode yang paling awal dikembangkan dan banyak digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linier. Prosedurnya adalah prosedur penyelesaian dari metode ini adalah mengubah matriks lengkap. Jadi yang diubah adalah matriks lengkap, ini matriks lengkap atau matriks augmented menggunakan operasi baris elementer yang berkali-kali. Jadi nanti kita akan mengubah matriks lengkap di soal itu dengan operasi OBE yang berkali-kali sehingga diperoleh matriks lengkap baru ini. Matriks lengkap barunya berupa apa, Pak? Berupa matriks segitiga atas ini dan ruang diagonal utamanya bernilai 1. Jadi nanti matriks yang sebelah kanan itu atau matriks hasilnya, matriks hasil akhirnya akan seperti ini. 1 0 0 ini A 1 0 B C 0. Ini adalah jawabannya D, E, F. Dimana untuk poin A, B, C, D, E, F adalah nanti diganti dengan sembarang angka sesuai dengan soal yang ada. Jadi nanti kita akan mengubah, kalau eliminasi Gauss itu yang akan kita ubah, diperhatikan diagonal utamanya ini mohon maaf, ini bukan 0 tapi adalah 1. Ini 1 diagonal utamanya. Di semua diagonal utamanya harus 1, ini 1, dan di bawah diagonalnya itu bernilai 0 seperti itu. Itu adalah konsep dari eliminasi Gauss. Baik, untuk sebagai contoh yang pertama adalah kita diminta menghitung nilai dari 2x tambah y min z sama dengan 3. Yang persamaan kedua 3x tambah 2y min 4z sama dengan 1. X tambah 4z tambah z sama dengan 15 seperti itu. Langkah yang pertama berarti kita akan mengubah SPL ini menjadi dalam buah matriks. Jadi kalau saya tuliskan, ini adalah matriksnya yang baru 2 1 min 1 3, terus baris kedua 3 2 min 4 1 1 4 1 15 seperti ini. Yang pertama yang kita akan ubah adalah baris pertama kolom pertama yang angka 2 kita jadikan menjadi angka 1, maka di sini operasinya saya tuliskan merah dengan apa? H1 kan yang diubah baris pertama. 2 biar jadi 1 dikali berapa? Dikali setengah atau kebalikan dari 2 kan 2/1, kebalikannya adalah 1/2 seperti itu. Sehingga hasil perkaliannya adalah yang berubah adalah baris pertama, baris kedua, dan ketiga tetap, yaitu 3 2
min 4, 1, 1, 4, 1, 15. Yuk pelan-pelan. Baris pertama kita kali setengah, berarti 2 kali setengah, 1, 1 kali setengah, setengah, min 1 kali min setengah, min setengah, 3 kali setengah, 3/2, seperti ini. Setelah kita dapat diagonal utamanya 1, maka yang akan kita lakukan adalah mengubah nilai dari ini yang saya kasih warna biru, 3 sama 1 itu kita ubah menjadi 0. Maka operasinya yang akan kita pakai adalah operasi di sini, biar Anda enak saya tuliskan dengan warna biru ya, H yang merupakan baris kedua, H2 dan H3, seperti itu. Karena baris kedua dan ketiga berubah, kan satunya di baris pertama ya, berarti ini adalah 1, 1. Setelah itu perhatikan untuk itunya, angkanya yang dikalikan di sini. Anda jangan bingung, itu kita balikan dari angka awalnya saja. Kalau baris kedua 3, maka ini kita kalikan min 3. Kalau baris pertama 1, kita kalikan min 1, seperti itu. Jadi untuk angkanya sudah ada sudah kita nggak usah pikirkan lagi, karena angkanya ada pada soalnya sendiri, seperti itu. Baik, yang pertama adalah baris pertama tetap, maka kita tuliskan dulu baris pertama 1 setengah min setengah sama 3/2. Ini baris pertama. Baris kedua kita lanjutkan, kita hitung dulu baris kedua. Berarti baris kedua satu di atas ini ya. Baris keduanya 3, 2, min 4, 1. Baris pertama kita kalikan min 3, berarti yang baru ini kita kali min 3, jadi berapa? 1 kali min 3, min 3, min setengah kali min 3, min 3/2, setengah kali min 3, min 3/2, min setengah kali min 3 plus ya, 3/2, 3/2 kali 3, min 9/2. Kalau kita tambahkan, berarti 3 ditambah 3, 0. 2 ditambah min 3/2, 2-nya kita ubah jadi 4/2. 4/2 dibagi dikurangi 3/2 berarti berapa? 1/2. Kalau ini 4-nya kita ubah jadi 8/2, jadi min 8/2 ditambah 3 berarti berapa? Min 5/2. Satunya kita ubah jadi 2/2, seperti itu. Jadi 2 ditambah min 9 adalah min 7/2. Maka baris kedua kita tuliskan 0 setengah min 5/2 sama 7/2, seperti ini. Min 7/2 ya. Baik. Terus berikutnya adalah baris ketiga. Baris ketiga saya tuliskan di coretannya di sini adalah 1, 4, 1, 15. Baris ke 1 dikalikan min 1, berarti jadinya apa? Baris ke 1 kali min 1 berarti min 1, 1 kali min 1 min 1, setengah kali min 1 min setengah, min setengah kali min 1 adalah setengah, 3/2 kali min 1 adalah min 3/2. Kalau saya tambah jadinya 0, 4 ditambah min setengah, 4-nya kan jadi 8/2. 8/2 ditambah min setengah, maka jadinya 7/2, seperti itu. Berikutnya 1 ditambah setengah berarti 3/2. Yang terakhir 15 dikurangi 3/2, 15-nya kita ubah jadi 30/2 dikurangi 3/2, maka jawabannya adalah 27/2. Saya tuliskan di sini 0,7/2
3/2 sama 27/2 seperti ini. Baik, setelah selesai kita mengubah menjadi 0 pada kolom pertama, kita berpindah pada kolom kedua. Sebelum kita berpindah kolom kedua, ini saya hapus dulu untuk coretannya. Berarti untuk di kolom kedua itu yang kita ubah apanya dulu, Pak? Yang kita ubah diagonal utamanya dulu. Jadi yang diubah adalah angka 1. Kalau kita pakai operasi warna merah, apa itu berarti? Berarti baris kedua, karena ini adalah setengah, berarti kita kalikan dengan 2, berarti H22. Artinya apa? Baris kedua dikalikan 2. Kalau saya tuliskan hasilnya adalah, berarti yang berubah kan baris kedua, maka baris pertama dan ketiga kita tuliskan dulu. Baris pertamanya 1 setengah min setengah sama 3/2. Baris ketiganya 0, 7/2, 3/2 sama 27/2, seperti itu. Baris kedua kita kalikan 2, 0 kali 2 0, setengah kali 2 berarti jawabannya adalah 1. Min 5/2 kali 2 adalah berarti min 5. Min 7/2 kali 2 adalah min 7, seperti ini. Ya, jadi didapat adalah jawabannya adalah min 7 yang terakhir pada baris kedua, seperti itu. Setelah itu kita akan mengubah apa, Pak, yang diubah? Yang diubah adalah ini. Nah, ini. Nah, yang baris ketiga 7/2 nya kita ubah jadi angka 0. Maka di sini pakai operasi warna biru seperti ini. Jadi apa itu operasinya? H3 yang berubah baris ketiga, satunya ada di baris kedua ini. H32, ya enggak? Maka berapa? Min 7/2, seperti ini. Sehingga yang akan berubah kan hanya baris ketiga, maka baris 1 dan 2 kita tuliskan dulu. 1 setengah min setengah 3/2, seperti ini. Terus berikutnya adalah baris keduanya 0, 1, min 5, min 7 ini. Maka baris ketiganya kan H3 ya. Saya coretan dulu. Baris ketiganya adalah 0, 7/2, 3/2, 27/2. Baris kedua dikalikan min 7/2, berarti 0 kali min 7/2 0, 1 kali min 7/2 min 7/2, min 7/2 kali 5 berarti plus ya, 35/2, min 7/2 kali min 7/2 berarti plus 49/2. Kalau kita tambah hasilnya berapa? 0 tambah 0 0, 7/2 tambah 7/2 0, 3 2 3 3/2 tambah 3 5/2 berarti 38 dibagi 2. 38 dibagi 2 adalah berapa? 19. Oke, terus berikutnya adalah 27 ditambah 49. Berapa? 249 adalah 70 76 dibagi 2. Berarti 76 bagi 2 adalah 38. Ini ya, dapatnya ini 38, sehingga didapatkan H32 ini. Baik, karena ini tempatnya sudah habis, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, ini kita lanjutkan. Ini yang tadi saya karena tidak cukup papannya, saya lanjut di papan yang baru.
ulang tadi, baris pertama sama 1,5 min setengah 3/2 0 1 min 5 min 7 0 0 19. Jadi yang tinggal sedikit atau yang masih kurang adalah untuk poin ini. Nah, kita lihat diagonal utama yang belum adalah yang 19 ini. Maka yang 19 kita operasikan dengan operasi perkalian, yaitu apa? Yang diubahkan H3. Berarti H3 1/19 seperti itu. Maka akan didapat H3 1/19. Bentar, mohon maaf. Oke, H3 1/19 berarti yang merubahkan baris ketiga. Baris pertama dan kedua tetap kita tuliskan dulu. Baris pertama 1,5 min setengah, ini adalah 3/2. Baris kedua ini tetap 0 1 min 5 min 7. Baris ketiganya 0 0. 19 kali 1/19 otomatis 1. 38 dikali 1/19 adalah 2. Nah, kita lihat matriks yang baru ini, yang saya tanding warna ini yang baru ya, itu adalah dia sudah merupakan matriks segitiga atas dengan diagonal utamanya 1 dan di bawahnya 0. Berarti ini sudah selesai untuk eliminasi Gauss ini. Setelah ini selesai OBE-nya, kita lanjut dengan seperti biasa. Yang ini adalah baris ketiga. Atau baris pertama dulu aja, kita tuliskan di sini. Baris pertamanya adalah X, karena di 1 ya, X ditambah setengah Y dikurangi setengah Z sama dengan 3/2. Yang baris pertama. Baris keduanya adalah 0x, berarti x-nya 0, berarti tinggal Y dikurangi 5Z sama dengan min 7. Terus baris ketiganya adalah tinggal 1 aja, berarti Z sama dengan 2. Itu kita substitusikan ke kanan, ke kiri, maaf. Berarti jadinya apa? Y min 5 dikali 2 sama dengan min 7. Maka Y min 10 sama dengan min 7. Y nya adalah min 7 ditambah 10 sama dengan 3. Ketemu nilai X nya, Z nya adalah 2, Z nya adalah 3. Kita substitusikan ke persamaan 1 di sebelah kirinya. Maka jadinya apa? X ditambah setengah dikali Z nya adalah 3 dikurangi setengah dikali Z nya adalah 2 sama dengan 3/2. Maka X sama dengan, pindah ke ruas kanan yang ini, berarti jadinya apa? 3/2 dikurangi, karena plus jadi min, 3/2 dicoret-coretkan min pindah ke kanan jadi plus 1. Ini 0, maka X nya sama dengan 1. Didapat untuk dengan cara Gauss itu didapatkan X nya adalah 1, Z nya adalah 3, Z nya adalah 2. Itu adalah cara dari eliminasi Gauss. Baik, setelah kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss, berikutnya adalah cara yang terakhir, yaitu adalah dengan eliminasi Gauss-Jordan. Dari definisinya, metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode eliminasi Gauss, ya. Hanya saja metode Gauss-Jordan ini merupakan perluasan dari metode Gauss. Tadi kan Anda pada waktu mencari Gauss kan Anda hanya mengubah matriksnya menjadi 1 0 0, A 1 0, B C1, atau dinamakan segitiga atas. Nah, ini adalah cara Gauss. Nah, untuk Gauss-Jordan itu kita tinggal mengubah nilai dari A, ya. Untuk Gauss-Jordan kita tinggal mengubah nilai apa? A, B,
C itu kita jadikan 0 seperti ini. Jadi untuk yang A, B, C semuanya kita jadikan diganti atau kita operasikan dengan UBE menghasilkan angka 0 seperti itu. Oke, baik. Nah, selain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung inverse matrix. Kemarin untuk pada waktu kita membahas mencari inverse matrix itu kita bisa menggunakan Gauss dan Gauss-Jordan seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contohnya. Ini contohnya masih sama yang tadi soalnya. Tadi kita sudah menyelesaikan dengan cara Gauss ya. Untuk Gauss kita sudah selesaikan, X-nya didapat, Z-nya didapat dan Z-nya didapat. Tadi X-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 2. Ini adalah dengan cara Gauss yang tadi sudah kita bahas di video di slide sebelumnya tadi atau di awal. Untuk Gauss-Jordan, maka kita akan kerjakan. Yang pertama, ini yang saya tampilkan cara Gauss tadi karena caranya sama. Pertama diubah ke 2 diubah 1 dengan H1 setengah. Terus 3 sama 1 diubah jadi angka 0, H21, H31. Terus setelah didapat, kita ubah angka setengah menjadi angka 1 adalah dengan operasi H22. H22 dapat, kita ubah dengan 7/2 diganti dengan 0, berarti operasinya H32 min 7/2. Setelah selesai itu, baris kolom pertama udah, kolom kedua udah, tinggal kolom terakhir yaitu di kolom ketiga 19-nya diubah menjadi 1, maka H3/19 seperti itu. Sudah dengan cara Gauss. Untuk Gauss-Jordan, maka kita akan tinggal meneruskan ini. Berarti dari sini kita teruskan, kita ubah setengahnya dulu menjadi angka 0. Maka operasi yang dibutuhkan di sini, operasinya saya tuliskan adalah H yang berubahkan baris pertama, berarti H1. Patokan satunya di baris kedua, berarti H12 ini ya. Kalau ini dia setengah, berarti baris keduanya kita kali min setengah seperti itu ya. Kita bisa tuliskan untuk hasilnya yang akan berubah baris pertama berarti baris kedua dan ketiga tetap, maka tuliskan apa jadinya? 0, 1, min 5, min 7, baris ketiganya 0, 0, 1, 2 ya. Baris pertamanya kita hitung di coretan dulu. Baris pertamanya apa? 1 setengah min setengah 3/2. Baris kedua dikalikan min setengah, 0 kali min setengah 0, 1 kali min setengah min setengah, min 5 kali min setengah berarti 5/2, min 7 kali min setengah berarti plus 7/2. Kalau kita tambah apa jadinya? 1, 0, min setengah tambah 5/2 kan 4/2. 4/2 itu disediakan jadi 2, 3 ditambah 7, 10, 10/2 berarti adalah 5. Ini adalah hasilnya. Kita tuliskan di baris pertama 1, 0, 2, 5 seperti itu. Setelah baris pertama sudah selesai, kita berinjak ke kolom kedua juga udah menjadi suatu identitas. Seperti yang terakhir, yang belum adalah kolom ketiga. Kolom ketiga kita operasikan karena dia akan mengubah jadi angka 0, kita jadikan sama H warna biru yang berubah kolom baris pertama berarti H13 dan H23. Kalau baris pertama itu karena ini min 2, jadi kita operasikan dengan min 2.
karena ini min 5, kita operasikan menjadi 5 seperti itu. Kalau kita jabarkan atau kita kerjakan, bentar. Untuk yang tidak berubah, baris berapa Pak yang tidak berubah? Baris ketiga. Terus baris ketiganya berarti 0, 0, 1, 2, baris ketiga. Terus baris pertama dulu. Baris pertama kita tuliskan di coretan 1, 0, 2, 5. Baris ketiga kali min 2. Berarti apa jadinya? 0 kali min 2 berarti 0. 0 kali min 2 juga 0. 1 kali min 2 adalah min 2. Min 2 kali 2 adalah min 4. Kalau kita tambah jadinya 1, 0, 0, 1. Tuliskan 1, 0, 0, 1. Ini adalah pada baris pertama. Baris ketiga juga sama, kita tulis dulu baris keduanya. Apa baris keduanya? 0, 1, min 5, min 7. Baris ketiga dikalikan 5. Jadi apa? 0, 0, 5. 2 kali 5 adalah 10. Kalau kita tambah 0, tambah 0, 0, tambah 0, 1, min 5 tambah 5, 0, min 7 tambah 10 adalah 3. Jadi kalau kita cek yang sebelah kiri, sebentar saya hapus dulu ini biar tidak pemandangannya enak seperti itu. Jadi kalau kita cek yang sebelah kiri ini udah identitas ya, sehingga ini adalah apa Pak? Ini adalah hasilnya. Maka apa? X-nya sama dengan 1 yang baris pertama, Z-nya adalah sama dengan 3 yang baris kedua ini ya. Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 2 seperti ini. Didapatkan untuk hasil dari eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss-Jordan itu harus sama dengan eliminasi Gauss. Jadi mau soalnya sama, jawabannya pun juga harus sama. Kalau sampai tidak sama, maka nanti berarti salah tandanya seperti itu. Itu ya, itu adalah cara eliminasi Gauss. Nanti kalau pepetnya soalnya sama, pada proses Gauss Anda juga boleh langsung lanjutan dari sini aja boleh. Ini lanjutan dari Gauss, nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Atau mau ditulis ulang juga boleh, nggak apa-apa. Mau ditulis matiknya ini aja boleh, mau ditulis ulang juga boleh, seperti itu. Baik, itu penjelasan dari saya. Nanti silahkan ada latihan satu soal saja, nggak usah banyak-banyak. Setelah menyaksikan video ini, mohon sekiranya dilonggarkan waktunya untuk menyaksikan video yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan soal yang ada di satu soal. Ini Anda kerjakan dengan Gauss dan Gauss-Jordan, otomatis nanti hasilnya harus apa? Hasilnya sama, nggak boleh berbeda seperti itu. Baik, untuk kesempatan kali ini saya kira cukup. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Nanti jangan lupa kita akan mengadakan kuliah di Google Meet di jam dan waktu yang sama untuk pembahasan diskusi mengenai barangkali dari video masih kurang jelas, kita bahas di pertemuan Google Meet. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa ditonton video sampai selesai dan disimak sampai habis. Dan jangan lupa di-subscribe seperti itu. Dari saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.